Kelahiran Pancasila, asal-usul dan perumusan dasar negara Indonesia. Kelahiran Pancasila, asal-usul dan perumusan dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan cerminan cita-cita yang luhur yang tertanam dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai landasan negara. Warisan agung bangsa Indonesia yang kita kenal sebagai Pancasila perlu dilestarikan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman dan penerapan cita-cita Pancasila, kita dapat membangun bangsa yang maju, berkeadilan, dan sejahtera. Para pendiri bangsa termotivasi untuk mempertimbangkan pembentukan negara berdasarkan kondisi yang keras dan tidak adil yang berlaku di Indonesia selama era kolonial. Setelah pertimbangan yang cermat, Pancasila dipandang sebagai pilihan terbaik untuk menciptakan negara yang otonom, bersatu, berdaulat, adil, dan sukses bagi Indonesia. Lahirnya Pancasila dimulai dengan sidang pertama BPUPKI. Tujuan utama lembaga yang didirikan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April tahun 1945 adalah untuk mempersiapkan dan melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Meskipun didirikan oleh para penjajah, BPUPKI berfungsi sebagai wadah bagi para pemimpin nasional untuk mengembangkan sistem politik yang akan menjadi landasan Indonesia yang merdeka. Setelah sidang 1 BPUPKI selesai, dilanjut dengan pidato dari Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini merupakan pidato lahirnya Pancasila, yang telah meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Pidato ini menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia untuk menghasilkan ide-ide cemerlang yang patut dijadikan contoh bagi semua orang. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pancasila masih berlaku hingga saat ini dan menjadi landasan bagi pertumbuhan bangsa Indonesia. Titik balik yang signifikan dalam pengembangan prinsip-prinsip yang mendasari negara Indonesia adalah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. 5 prinsip yang dikemukakannya menjadi model bagi Pancasila sebagaimana yang berlaku saat ini. Sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap konsep memiliki hakikat yang sama meskipun urutannya beda-beda. 5 sila yang dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 adalah 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, Panitia 9 memegang peranan yang sangat penting. Berkat kerja keras dan pemikiran yang cermat dari para anggotanya, lahirlah Piagam Jakarta yang menjadi dasar kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Piagam Jakarta direvisi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang berlaku saat ini. Perubahan Piagam Jakarta. Perubahan rumusan sila pertama Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa merupakan keputusan yang sangat bijaksana. Keputusan ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa memiliki visi yang jauh ke depan untuk membangun negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang terkandung dalam sila pertama ini merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Pengesahan Pancasila. Setelah melalui proses konseptualisasi yang panjang,
yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan, Pancasila akhirnya disetujui sebagai dasar negara Indonesia. Hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI melakukan pengesahan tersebut. Dukungan PPKI terhadap Pancasila menandai perubahan sejarah yang sangat penting bagi rakyat Indonesia. Sebagai landasan negara, Pancasila telah menunjukkan kemampuannya untuk menyatukan penduduk Indonesia yang beragam dan bertindak sebagai cetak biru untuk membangun negara yang makmur dan kontemporer.